Ini pertandingan pertama katanya jadwalnya sama Persib juara Iya, bertahan. memang juara Liga 1 dan juara Liga 2 nih. Pemain baru yang eh, akan kita bahas juga Pak, Andi Ya, Setio Pak. Adi Musim Setio. lalu di Oh Bayangkara iya iya FC iya. dan musim sebelumnya di Persikabo. Juga dibahas juga nih. Dia sebagai bukan apa ya predator yang ganas tapi pembunuh berdarah dingin seperti itu. Jadi silent killer. Nah, ini Oh. halo Halo teman-teman. teman-teman, jumpa lagi nih Sama saya Harminanto. dan Pak Jono. Ya, kita Ada di rubrik apa, Pak? rubrik Japan Garis. Oke, Garis. Japan Yes. Garis ini diketahui ini bahas soal sepak bola terkini lah. Ya. Bisa PSIM, bisa PSS, Persiba, atau mungkin timnas sekalian. Ya, ya. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe dan komen. Yes. Iya. Oke, Pak John. Ya, Hari ini kita bahas apa nih, Pak John? ya kalau sekarang sih lagi rame PSM. PSI. PSM ya, Pak John. Ya. Iya, Oke. PSIM itu. Iya. Ini saya 3 hari berturut-turut nih kayaknya dapat berita Di yang welcome luar biasa ya, yang Pak ya. respon para user luar biasa juga. Ya, ya, ya. Dan saya lihat di IG-nya PSIM itu kayaknya ini para pendukung atau netizennya PSIM itu lagi memuji-muji manajemen karena Ya, ya. pemain yang diharapkan luar biasa. Yang Welcome-nya bagus-bagus welcome. ya. Di luar dugaan saya melihat mereka itu. Ya, 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 ya. ya. Padahal kemarin kita bahasnya soal pelatih ya, kemarin Ya. ya. Pelatih masih jadi Van Gastel ya, Van Van Gastel. Gastel. Kita kan kemarin kita bicara Ya, keputusan manajemen mendatangkan dia. mengajak Van Gastel gabung ke PSIM ya. Ya, Dan kita lihat track record-nya luar biasa. ya. Dan tentunya kita bicarakan yang podcast kemarin, tentu ini tidak main-main. Gerbongnya siapa? Ini kan nama Besarnya dia ya. besarnya Van Besar Gastel Van Gastel. ditaruhkan, dan jawabannya dalam Mulai terlihat dalam hari-hari ini ya, Pak ya, John. tiga hari terakhir lah paling Ya, tidak. ya. Tapi sebelumnya seminggu ya. Ya. Seminggu ya, tapi yang 3 hari terakhir ini kayak apa Brul, istilahnya? brul. Brul. Surprise-nya Brul, ke surprise-nya. PSM fans banyak banget ya ini, Pak. Ya, Ke ya. sport Kemarin kan PSM. kita sempat menanyakan mantan pemain Persib Ya. Kediri yang Ya. juga main di PSS. Ya. Z Valente ya. Safe Valente. Akhirnya di welcome juga ya. Akhirnya tanda tangan kontrak Ya. dan oke juga Ya. kembali ke Jogja ya. Yes. Nah, Ini luar biasa, Pak John, kalau kita Ya. bahas pemain asingnya ini ya, Pak. Sekarang berarti sudah ada 4 yang diresmikan PSIM, 2 pemain dari musim lalu, Yusaku Yamadera dan Rafa Rodriguez. Ini kualitasnya sudah kita tahu di Liga Ya, 2 ya. kemarin bisa membawa PSIM juara. Yusaku di lini belakang ini konsistennya luar biasa, Pak. Tidak Yusaku. pernah cedera, disiplinnya luar biasa, rapat sekali, tipikal back yang pintar. Nah ini mungkin bisa jadi andalan ketika dia memang nanti berhadapan dengan striker-striker di Liga 1 yang pintar dan cepat juga dan Ya. kuat. Nah ini mungkin jadi pengalaman untuk dia juga. Nah Rafa Rodriguez juga kemarin ini Oh, top skornya sudah- PSIM ya. Sudah tahu Pak Ya, begitu kualitasnya. pendukung PSIM nih. Luar biasa ini. Nah ini juga sudah diikat kontrak. Harapannya juga dia bisa gacor juga di Liga 1. Gacor juga di Liga 1. Nah 2 pemain baru ini yang kemarin diperkenalkan, Nermin Haljeta dari PSM Makassar ini dan Si Valente tentu saja, Pak. Nah ini dua-duanya sama-sama luar biasa ini. Ini Nermin Haljeta ini beberapa di sosial media juga dibahas juga nih. Dia sebagai bukan apa ya predator yang ganas tapi pembunuh berdarah dingin seperti itu. Jadi silent killer. Nah ini julukannya dia. Wah ini sepertinya luar biasa banget nih. Oke, Dan oke. kemarin kan menariknya si Rashid Taruna manajernya PSM ini bilang kalau si Haljeta ini bukan hanya goal getter tapi juga dia bisa jadi apa ya pencipta peluang, juga bisa menjadi apa pengawal serangan. Nah ini kayaknya multifungsi dan mungkin perannya akan besar nih di PSIM, di lini depan PSIM musim Jadi nanti. kalau namanya proses gol ada dari bawah, Ya. proses awal, Ya. kemudian dikawal, Ya. kemudian melakukan umpan apa Ya. istilahnya gitu ya.
terus menggolkan. Yes. Dia semuanya bisa gitu Bisa. ya. Sepertinya ini keren sekali nih, kayaknya rekrutannya, scoutingnya menarik juga. Baik ya. Terus kemudian ya itu tadi Pak, Si Valente, Kalau dia si kreator Valente, lapangan tengah yang saya kita sering tahu lihat bersama. tendangannya itu dari jarak jauh itu. Kiri Wah, Pak Kidal. Kiri ya. Yes. Dan dari jarak jauh loh, saya Ya. berapa kali tendangannya jadi gol. Musim lalu Pak, statistiknya di Persik Kediri ini menarik. Ya. 28 kali main, 9 gol, 5 assist Pak. Oh. Jadi memang toreannya playmaker yang komplit nih Komplit, sepertinya. ya. Ada 5 assist dan 9 gol, produktif juga. Nah ini dengan tipikal mungkin di PSIM yang bawa ke Belanda, pelatihnya Belanda, mungkin saya akan dengan apa? Gampang lah. Dengan mudahnya untuk Menyesuaikan melebihi diri ya. Iya. Ya. Ini sangat menarik nih ditunggu ini PSIM nih Pak. Jadi tadi kan dari pemain kreativitas luar biasa tambah lagi Si Valente ini kayaknya kalau melihatnya dua pemain ya yang tadi disebutkan ini bakal permainan PSIM bakal seperti apa plus pelatih Belanda. Yes, plus pelatih Belanda ini menarik banget nih. Wah, saya ikut ya nggak sabar nungguin ini Pak, seperti apa ini nanti. Ini kebayang-bayang ya mainnya kayak apa ya Bung ya? Ya, sepertinya akan mungkin ya karena kan target manajemen PSIM ini bertahan dengan nyaman. Bertahan di Liga 1 dengan nyaman. Nah, ini tapi dengan situasi skuadnya yang seperti ini dan pelatih yang mumpuni ini bisa jadi prestasinya jauh lebih baik. Tapi memang enggak akan muluk-muluk dulu kata manajemen PSIM kan karena musim pertama mereka ingin mencari stabilitas tim dulu, stabilitas di Liga 1 dulu dan mungkin ini yang dijagain bener nih. Nah, sepertinya emang saat ini masih on the track, Pak. On the track. Terus kemudian ini kan pemain-pemain baru yang direkrut nih Pak. Ini menarik Kan banget. 4 pemain asing ya. Pemain asingnya sudah 4. Pemain yang dipertahankan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat ini masih 6. Nah ini juga pilar-pilar di musim lalu dan punya potensi juga. Kalau kita lihat, kita bahas dulu yang pemain yang dipertahankan ya Pak. Ya. Ini ada Harlan Suardi, kiper musim lalu yang jelas tidak tergantikan. Timnas ya? Ini masih yang belum Pak. Ini kan dia senior. Oh belum. Ya, jadi dia andalan PSIM di musim lalu. Tidak tergantikan di bawah Mistar dan ini dipertahankan. Ini menarik sekali dan kita tunggu nih. Tapi Harlan Suardi ini memang kan musim lalu itu sebenarnya dia miliknya PSM Makassar. Tapi memang banyak dipinjamkan ke klub-klub lain di Liga 2. Nah, ini kita lihat nih apakah Harlan Suardi akan menemukan jodohnya di PSIM untuk Liga 1. Karena kalau melihat kualitasnya memang seharusnya dia bisa di Liga 1. Di Liga 1. Iya, dia bisa di Liga 1. Bukan lagi dipinjamkan ke Liga 2 ya ini. Iya. Kita pengen melihat dia di Liga 1. Harlan Suardi tadi. Ya. Ini kemarin dipinjamkan, kemarin sudah kontrak atau masih pinjam? Kemarin dipinjamkan. PSIM itu statusnya dipinjamkan dari PSM Makassar. Nah, sekarang sudah miliknya PSIM. Dia sudah berpamitan dengan PSM. Ya, sudah pamitan dan sekarang di PSIM. Nah, ini menurut pengamatan Mas Helmi ini. Harlan Suardi itu waktu di PSM kan sering dipinjam-pinjam. Ketika main di PSIM, apakah ada peningkatan performa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya Pak, musim sebelumnya Harlan di Bekasi. Di Bekasi dan dia juga jadi kiper andalan di sana. Kita lihat kalau main di Liga 2 memang dia luar biasa Pak. Dia memang performanya keren sekali dan selalu jadi andalan di tim-tim sebelumnya. Begitu juga di PSIM kemarin kan kita lihat begitu konsistennya dia di bawah Mistar. Sampai tim kiper yang lain nggak dapat kesempatan. Tapi memang ya sebegitu luar biasanya dia di bawah Mistar memberi kenyamanan untuk PSIM. Nah, ini yang jadi tantangan dia juga di Liga 1 ini apakah dia bisa atau kemudian nanti cuman dipinjamkan lagi. Nah, tapi harapan saya secara pribadi Pak di PSIM Harlan bisa menemukan performa terbaik dan kesempatan untuk main di Liga 1. Kalau penjaga gawang itu kan juga tergantung pemain belakangnya juga tuh. Ya, betul. Nah, nanti gimana pemain belakangnya itu? Dari sini yang ada masih oke Pak semua saat ini. Ada Yusaku. Ada kemudian yang dipertahankan Rendra Teddy, kaptennya musim lalu. Terus kemudian ada pemain baru yang akan kita bahas juga Pak, Andi Setio Pak. Musim lalu di Bayangkara FC dan musim sebelumnya di Persikabo. Pemain baru yang akan kita bahas juga Pak, Andi Setio Pak. Musim lalu di Bayangkara FC dan musim sebelumnya di Persikabo.
Ini juga langganan timnas dulu di era-era kelompok usia. Nah ini masih 27 tahun. Semoga bisa juga jadi andalan di lini belakang. Nah ini dua pemain asing sisa ini kita lihat nanti akan posisi apa. Apakah pemain belakang juga ataukah kiper malahan? Nah kita belum tahu nih dari kurang 2 lagi kan Pak. Dari 6. Pertanyaannya tadi pemain belakangnya dari pemain asing belum banyak ya? Ya, memang di sini belum. Ya, mungkin itu yang akan nanti jadi prioritas mungkin manajemen ya untuk merekrut back asing ya Pak. Kalau kita lihat kan di sini penyerangnya sudah ada Helceta dan Rafa Rodriguez. Mungkin ya bisa pilihan back itu asing, kan? Ya mungkin. Ya. Dan itu Pak, di sini kita lihat ya mungkin kalau bergeser ke pemain-pemain baru nih. Ya yang ada ya Kasim Botan, M Iqbal, Riyadno Abioso, ada Iksan Chan, Raka Cahyana, Fahri Sasudin, dan Reva Adi Utama ini musim lalu jadi andalan semua di timnya masing-masing. Nah ini mereka datang ke PSIM berarti dalam situasi mental bertanding yang siap Pak. Nah ini sebuah hal yang oke, jadi mereka datang dengan siap mengarungi kompetisi musim depan. Nah ini boleh dibahas satu-satu. Ini ya, kan ini yang mengejutkan kan hari ini PSIM hari ini 4 pemain. 4 pemain kan hari Senin ya. Senin 30 Juni ya. 30 Juni itu ada 4 pemain. Kemarin bisa dibahas satu-satu. 5 pemain kemarin. Kemarin 5 ya. Kemarin 5 pemain. Nah, ini pemain juga bagus-bagus semua tuh. Iksan Chan dan Raka Cahyana ini Pak. Ya. Iksan Chan dari PSMS Medan, dia jadi andalan kuota U21, kemudian Raka Cahyana juga begitu, pemain muda terbaik Liga 2 dari Deltras musim lalu. Nah ini wah, untuk stok pemain muda musim depan sudah sangat cukup ini Pak. Ketika memang 90 menit harus memainkan pemain muda, PSM punya tabungan untuk itu, untuk siap untuk itu. Nah ini tampaknya juga dipikirkan sekali. Mudanya kualitasnya yang bagus. Kualitasnya ini sudah andalan di timnya masing-masing. Ya. Nah ini kayaknya kok memang dipikirkan banget oleh manajemen PSM. Nah ini, kemudian Reva Adi Utama Pak, ini menarik juga. Musim lalu dia di Dewa United, tim yang kita sama-sama tahu lagi progresnya lagi luar biasa. Mereka lagi memupuk tim dengan sangat luar biasa. Dan muda kan berarti itu. No, Reva Adi Utama salah satu pemain senior Pak. Oh senior. Dia pemain senior yang memang punya jam terbang banyak. Main di Persebaya pernah, main di PSM Makassar, pernah di tim-tim besar. Di Dewa United reguler berarti ya? Ya, dia memang di back kiri dan beberapa kali juga main pengganti, main utama, tapi memang mungkin yang dicari di sini adalah ketokohan dan pengalaman. Oh. Nah, dia punya banyak jam terbang di Liga 1. Harapannya dia bisa menularkan mental juara atau mental pemenangnya ke adik-adiknya yang lebih muda di sini. Berarti memperkuat sisi pertahanan ya tadi kita bahas tadi ya. Ya, dia memang posisinya back kiri Pak. Kayaknya kaki kiri lebih kuat ya. Nah, terus kemudian ada Faresa Sudin. Ya mungkin memang nggak terlalu moncer ya namanya, tapi ternyata dia andalan di Persita Tangerang Pak musim lalu di lini tengahnya. Nah ini sepertinya juga akan jadi pekerja di PSM nih. Nah ini mungkin dengan tangan dinginnya Van Gastel ini mudah-mudahan juga akan jadi andalan juga nih di lini tengah untuk memberi, mungkin dia bisa menyeimbangkan C di lini tengahnya. C bisa bebas berkreasi dan dia akan yang menjadi gelandang pekerjanya. Nah, mungkin ini bisa seru sekali Pak kayaknya ini. Iya. Jadi kan waktu podcast sebelumnya kan kita ngabarin kalau tanggal berapa? 23 Juni kan mau latihan. Ya, ternyata mundur ya. Mundur. Wah, kok kan pada bertanya kok kenapa mundur? Ternyata memang mencari kepastian yang mau dilatih. Ya, welcome dulu. Kenalkan dulu. Ya, ini informasi terakhir, besok akan latihan Pak 1 Juli. 1 Juli. Ya, dengan total sekarang 19 pemain berarti sudah bisa seharusnya. Nah, pertanyaannya pelatihnya sudah kayaknya belum kelihatan. Ya, kemarin melihat di unggahan kemarin tanggal 29 Juni melihat unggahannya Rasita Runa itu dia sudah makan malam bareng Van Gastel, berarti dia sudah ada di Indonesia. Udah tenang kan ya. Berarti besok dia jadi datang beneran. Dia jadi datang. Soalnya kan belum ada
foto Ya. video yang memperlihatkan Van Gastel ini datang ke Jogja, Indonesia ya. atau bahkan ke Jogja kan. Ya. Bagaimana berarti ya kan penasaran. Jadi enggak. Yang kita bicarakan itu yang heboh itu loh. Ya, nah ini Gitu? dia sudah kelihatan makan malam berdua sama Rasi, mungkin juga ngobrol juga ya. Kayaknya sudah makan emping juga Pak kemarin. Sudah jadi wah ini ternyata doyan emping juga ya. Nah itu mungkin dia ya 1-2 hari mungkin seharusnya sudah ada ke Jogja ya Pak, sudah di Jogja, dan pemain-pemain seharusnya sudah medical check up. Nah ini sepertinya kan dia kalau- sudah kolaborasi sama Bethesda di Jogja Pak. Nah, dia kayaknya sudah medical check up semua, dan itu syarat utama sebelum latihan. Iya, kalau sudah dimunculkan di medsos resminya PSIM tentunya sudah melalui proses medical check Ya, kan. seharusnya Iya, sudah. Dan ini mungkin bisa jadi besok pelatihan. Tapi memang kita masih menunggu Pak. Kabar ya. Kabar. Mas ini belum ada kabar. Belum ada kabar Di nih, mana apa gitu benar. tempat latihannya itu. Belum tahu juga apa benar tanggal 1 atau nanti mundur 1-2 hari ya Pak. Iya. Untuk menyesuaikan sang pelatih. Nah itu yang saya tanyakan itu tempat latihannya itu apakah di Mandala Krida Ya. yang menjadi home base-nya PSIM atau di tempat latihan yang sudah dicari atau sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Ya memang kalau di kota Jogja saat ini memang yang bisa digunakan memang hanya Mandala Krida ya Pak, yang untuk sore hari latihan ya, pagi Ya, atau sore ya. ya, karena belum ada lampu. Terus kemudian yang paling bisa adalah lapangan Karang Pak, Ya. yang mulai Juli ini sampai sudah selesai diperbaiki dan sudah viral, rumputnya bagus sekali, ditangani Lestarindo dari Solo yang memang Ya. mereka ahlinya merawat rumput. Kalau lapangan Karang setahu saya memang sudah diciptakan atau dibuat seperti itu daripada dulu kan ini Ya, lapangan betul, Karang itu cuma betul. pasir kan. Betul. Sekarang Dan kalau tidak salah itu memang salah satu tujuannya diciptakan untuk latihan PSIM Pak. sejak awal Mungkin koreksi kalau saya ada kesalahan, tapi di peraturan pemerintah kota Jogja itu untuk latihan PSIM yang mudah-mudahan memang bisa Betul, dipakai ya. beneran untuk PSIM latihan. Kalau nyewa tentu mahal tinggi ya itu kalau dengan Kemarin- perawatan segitu. Kemarin ada harga untuk sewa itu di aset dan perizinan kota itu sepertinya cuma 800.000 Pak satu kali sesi. 100.000. Sebenarnya sangat murah. Ya. Tapi memang mudah-mudahan ada slot untuk PSIM ya Pak Ya. untuk latihan. Nah, karena kan memang kemarin wali kota Hasto Wardoyo kan mengusulkan juga lapangan Minggiran dan Mancasan. Dua lapangan legendaris juga di Jogja. Sultan pernah latihan di Mancasan dan sebagainya dulu waktu muda. Nah ini kalau untuk itu kan harus ada perbaikan rumput yang mungkin 6 Iya. bulan minimal untuk mengubah total rumput dan membenahi, termasuk Kridosono. Nah ini kan butuh waktu nih. Nah sekarang ini yang memang paling siap hanya Karang dan mungkin Mandala Krida kalau di kota Yogyakarta. Kalau kita melihat mereka latihan PSIM mungkin bisa pinjam ke Sleman, ke lapangan Yis, ke lapangan Puro Binangun. Tapi di Sleman itu lokasinya itu bisa saja menyewa itu. Tapi kalau di kota ya sekarang ini lapangan Karang yang memang bisa untuk digunakan. Ya. Itu Pak. Itu soal lapangan latihan Yes. ya. Nah nanti mungkin banyak yang pada datang tuh. Iya Pak, pasti. Karena kan ini pemainnya luar biasa ini. Pasti supporternya kan kita lihat di Iya. sosial media antusias. Sosial medianya wah ini Dari seperti unggahan saja komentarnya langsung wah ini ngimpi seperti ngimpi. Nggak percaya. Mak Brojo gitu ya. Kalau PSIM pemainnya bagus-bagus nggak percaya. Ya, percaya. Ya sih Ya memang. lah kayak termehek-mehek lagi. Ya memang kalau kita lihat dari beberapa tahun lalu kan memang PSIM ini selalu berkutat dengan masalah finansial, finansialnya susah, dan beberapa tahun ke belakang ini kan mereka sudah dapat konsorsium besar MTech Group di Jakarta dan ini luar biasa. Tech Group ini juga sangat konsen dengan olahraga kan. Ya, betul sekali. Saya lihat program-program TV dari MTech Group ini banyak olahraga. Olahraga ya, keberpihakan olahraga. Iya. Siap. Ini kan gini, saya lihat dulu begitu PSIM kan dulu pernah di Liga Utama PSSI ya. Ya. Begitu tuh degradasi tuh untuk bangkit kayak lama susah. Ya, 18 tahun Pak. 18 tahun kan. Kalau untuk ini kembali ke Liga Utama atau Liga 1 yang sekarang ya. Itu kan kayak jangan disia-siakan gitu. Ya, betul. Sehingga itu saya lihat oh ini mungkin faktornya. Ya, berarti nggak boleh terus numpang lewat. Jangan numpang lewat, kata. ya. Betul. Apalagi kan juga
pihak namanya investornya juga sangat concern dengan olahraga, dengan sepak bola. Dan sepertinya bakar uangnya sudah sangat banyak untuk PSM. Jadi nggak mungkin kalau numpang lewat doang balik lagi nggak bisa. Harus serius. Nah itu mungkin Pak. Ya kita lihat kalau dari sementara ini dari 19 pemain yang sudah diumumkan ini potensialnya PSM menarik ini, tinggal kita menunggu racikannya Van Gastel akan seperti apa. Ya, mungkin kayak yang pertama kalau melihat, kalau supporter atau pendukung PSM melihat latihan pertama pengen lihat Van Gastel. Jelas. Baru ya. Cara menginstruksikannya seperti apa, betul. Skema latihannya dan kemungkinan skema permainan kan gitu ya. Betul. Nah, kayak apa kan gitu. Terus pemain-pemain juga. Dan rahasianya dua pemain yang belum masuk ini kan rencananya kan masih 6 ya. Ya, pemain asingnya ya. Pemain asing kan karena yang 10 usulan 10 itu kan tidak direkomendasi oleh PSSI kan gitu kan. Nah, ini yang dua ini siapa posisinya di mana dan siapa orangnya? Apakah kejutan lagi atau nah itu. Jangan-jangan dua malah bawaan Van Gastel. Bisa jadi. Kemarin waktu foto-foto dengan Bu Liliana itu ada pemain yang menyertai nggak? Yang masih asing-asing? Nah, kita tungguin Pak. Pak. Kita tungguin. Udah ada beberapa nama yang dikaitkan tapi kok nunggu dulu aja deh. Wah, padahal besok latihan. Iya, besok latihan. Mungkin bisa menyusul Pak. Jangan besok malah dia tiba-tiba muncul. Bisa jadi. Kita tunggu. Oh, ya. Ya seru Pak ngomongin PSM ini kayaknya. Ini baru soal persiapan ya. Ya, pemain-pemain yang terupdate terkini ya, betul. Gitu ya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong ini juga persiapannya oke lah, kita anggap ini luar biasa. Ini pertandingan pertama katanya jadwalnya sama Persib juara. Iya, memang juara Liga 1 dan juara Liga 2 nih. Ya, itu punya bayang nggak Mas Hermin ini? Ya, mesti seru. Persib juga bongkar pasangnya banyak. Nah, ya. Mesti seru. Tidak bisa ditebak, tapi memang nanti ya kita tinggal menikmati saja Pak di Liga 1 musim ini. Ya. Tontonannya akan semakin seru dan kita lihat debutnya PSM seperti apa, tapi kalau melihat Van Gastel dan susunan pemain yang ada ya masih yakin PSM bisa memberikan sesuatu yang berwarna beda di Liga 1. Ya, semoga kita bahas lebih detail nanti di selanjutnya ya Pak. Oke teman-teman. Terima kasih banget udah nonton saya Mas Herminanto dan Pak John di Jaban Garis. Nah, mudah-mudahan kita bisa gas lagi di depan membahas hal-hal yang menarik tentang sepak bola Jogja terutama atau mungkin nanti timnas. Dan jangan lupa teman-teman subscribe dan komentarnya ya. Ini sangat menentukan. Kita mau bahas kita berikutnya. Kita mau undang siapa mungkin ke depan. Kita bisa gas di Jaban Garis. Oke Pak John. Oke. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.